Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2401. Pada saat ini, Stephen masih tidak tahu bahwa Ye San, Liu Ruyan, dan Tian Xinyu, masing-masing dari mereka telah mengalami beberapa hal, dan hal-hal ini besar atau kecil, dan tidak ada yang menyangka akan berubah menjadi apa. Selesai. Setelah Stephen sibuk di perusahaan untuk sementara waktu, dia tidak dapat menahan kegelisahan di hatinya, dan ingin pulang lebih awal untuk memeriksa situasi di rumah. Begitu dia keluar dari kantor, Zhao Meng berjalan mendekat. "Bos." Zhao Meng tampak sedikit gugup. "Ada apa?" Stephen bertanya. Xiao Ling pergi membeli makanan pagi-pagi sekali, dan berkata bahwa dia ingin memasak makanan yang enak untuk kita berdua malam ini. "Aku melihatmu sibuk dan tidak punya waktu untuk memberitahumu," kata Zhao Meng. "Bisakah Xiao Ling memasak?" Stephen bertanya dengan heran. "Dia bisa membuatnya. Saya sudah memakannya dan rasanya enak," kata Zhao Meng. "Ini." Stephen ragu-ragu sejenak, dan baru saja akan mencari alasan untuk melalaikannya, tetapi Zhao Meng berkata lagi, "Xiao Ling berkata dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu." "Hal penting apa, Lin?" Stephen bertanya dengan curiga. "Kamu akan tahu ini saat kamu pergi," kata Zhao Meng. "Ada yang harus kulakukan di malam hari, jadi aku tidak bisa pergi." Stephen masih menolak undangan Zhao Meng. Apakah ini sangat penting?" Zhao Meng bertanya dengan heran. "Yah, itu lebih penting." Stephen mengangguk. "Tapi sepertinya tidak ada yang penting dalam rencana perjalanan hari ini, terutama di malam hari, bukankah tidak ada rencana perjalanan?" Zhao Meng bertanya dengan curiga. "Keluarga penting." Stephen menjelaskan dengan sederhana. "Oh." Zhao Meng segera mengerti maksud Stephen. Dia menghela nafas sedikit kecewa dan berkata, "Oke, kalau begitu. Bos, kamu bisa pulang dan melakukan pekerjaanmu, Xiao Ling, lalu aku akan memberitahunya." "Kamu tahu apa yang akan dia katakan padaku?" Stephen bertanya. "Aku mungkin tahu." Zhao Meng mengangguk. "Katakan padaku apa yang terjadi," kata Stephen. "Dalam beberapa malam terakhir, Xiao Ling telah menelepon teman sekelasnya beberapa kali. Dari penampilannya, dia sepertinya ingin kembali ke kelas. Kurasa dia mungkin ingin membicarakannya," kata Zhao Meng. "Kembali ke kelas, benarkah?" Stephen bertanya dengan heran. "Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa ini masalahnya." "Tentu saja, saya dapat kembali dan mencari tahu apa tepatnya di malam hari," kata Zhao Meng. "Tidak apa-apa, kembali dan cari tahu untukku." Stephen mengangguk. "Mengapa kamu tidak datang kepada kami setelah kamu menyelesaikan pekerjaan rumahmu?" Zhao Meng bertanya lagi. Stephen ragu sejenak, berpikir bahwa Tian Xinyu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi malam ini, mari kita bicarakan nanti." "Oke." Zhao Meng menghela nafas kecewa. Stephen tersenyum, menyentuh kepala Zhao Meng dan berkata, "Jika kamu tidak melakukan apa-apa besok, aku akan pergi ke kalian lagi, jangan sedih." "Ya." Zhao Meng mengangguk, lalu berkata dengan malu-malu, saya membeli beberapa pakaian baru yang Anda suka. Saat Anda pergi, saya akan menunjukkan cara memakainya." Petik 2. Mata Stephen sedikit berbinar. "Jika Anda ingin mengatakan siapa di antara wanita Anda yang paling tahu tentang seks, tidak diragukan lagi Zhao Meng dibandingkan dengan wanita lain. Zhao Meng akan membeli semua jenis seragam dan stocking, dan sering mendorong Xiao Ling untuk memakainya bersama, sehingga Stephen Anda tidak hanya dapat merasakan berkah kiren, tetapi Anda juga dapat merasakan perasaan berbeda yang dibawa oleh berbagai peran." "Oke, tunggu aku," kata Stephen, berbalik dan pergi. Melihat kepergian Stephen, Zhao Meng menghela nafas.
Stephen kembali ke rumah pada pukul 3 sore. Bab 2402. Sebuah suara datang dari dapur di rumah. Stephen berjalan ke ruang tamu dan melihat tiga bersaudara Lin Waner, Lin Ankang, Lin Ansi yang sedang bermain, dan Gu Feiyan yang bertugas merawat mereka. "Apakah Xinyu ada di sini?" Stephen bertanya. "Aku di dapur bersama Sister Jing," kata Gu Feiyan. Stephen mengangguk, berbalik dan berjalan ke dapur. Di dapur, Yao Jing dan Tian Xinyu sedang sibuk. Tian Xinyu masih mengenakan pakaian koki dan topi koki di kepalanya. Dia terlihat sangat profesional, sedangkan Yao Jing berpakaian lebih santai. Melihat Stephen masuk, Yao Jing berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka bahwa Xinyu, seorang koki makanan barat, akan memasakkan makanan Cina asli untuk kita hari ini." "Kakak," Tian Xinyu berteriak dengan gugup kepada Stephen. "Wan Suara, kamu tahu cara makan Cina?" Stephen berjalan ke sisi Tian Xinyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pergi belajar," Tian Xinyu menjelaskan. "Jadi begitu, kamu berencana untuk berkembang menjadi mahakuasa?" Stephen tertawa. Tian Xinyu tersipu sepenuhnya karena pujian Stephen, dan menundukkan kepalanya ke arah piring di panci, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Karena kamu di sini, kamu bisa membantu Xinyu. Aku akan mandi." "Aku mencium bau asap berminyak," kata Yao Jing. "Pergi." Stephen melambaikan tangannya. Yao Jing berbalik dan pergi, hanya Tian Xinyu dan Stephen yang tersisa di dapur. "Kejadiannya salah kemarin, jadi aku tidak bertanya padamu. Aku masih ingin bertanya padamu tentang beberapa hal hari ini," kata Stephen. "Saudaraku, beritahu aku." Tian Xinyu menundukkan kepalanya saat memasak. "Bagaimana Anda datang ke ibu kota untuk membuka toko?" Stephen bertanya. Hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang," kata Tian Xinyu. "Hasilkan lebih banyak uang? Kamu tidak punya ide seperti itu sebelumnya, mengapa kamu tiba-tiba ingin menghasilkan lebih banyak uang?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi terakhir kali membuatku mengerti sesuatu," kata Tian Xinyu. "Apa yang terjadi terakhir kali?" Stephen tiba-tiba teringat bahwa Tian Xinyu ditipu oleh keluarganya. "Jika saya memiliki sedikit lebih banyak uang, saya tidak perlu menjual toko. Saya selalu berpikir menghabiskan cukup uang sudah cukup, tetapi kejadian itu mengajarkan saya bahwa uang tidak akan pernah cukup untuk dibelanjakan. Begitu ada kecelakaan, itu mungkin dalam sekejap, cadangan Anda selama bertahun-tahun akan habis, dan Anda bahkan akan berutang, dan sejak saat itu saya ingin bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak uang," kata Tian Xinyu. Stephen sedikit memahami pikiran Tian Xinyu, lagi pula, pada saat itu, anggota keluarganya mendorongnya ke dalam situasi hampir putus asa demi uang. "Kalau begitu kamu bisa pergi ke kota Xiahai, itu tempat berbisnis," kata Stephen. "Saudaraku, kamu berada di ibu kota kekaisaran," kata Tian Xinyu dengan suara rendah. Stephen tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar bisa membuka toko kemanapun aku pergi." Petik 2. Aku ingin lebih dekat dengan kakak," Tian Xinyu berkata dengan gugup. Stephen sedikit terkejut. Dia tidak akan terkejut dengan kalimat sederhana ini, tetapi itu mengejutkannya ketika diletakkan di atas Tian Xinyu. Lagi pula, kalimat ini dekat dengan pengakuan, dan ini adalah skala besar untuk Tian Xinyu. "Itu dia. Kalau begitu kamu bisa langsung menemuiku. Aku akan berinvestasi untukmu." "Mengapa kamu pergi ke investor malaikat? Bagaimana kamu bertemu Sao Cucu?" tanya Stephen. "Setelah saya datang ke ibu kota, saya menemukan angel investor. Mereka sangat optimis dengan proyek saya dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Kemudian salah satu angel investor adalah teman Mes, Zhao. Mereka berbicara tentang bisnis saya sambil mengobrol. Mes Zhao berkata bahwa dia telah makan makanan barat sismel ketika dia bermain di kota Beiji, jadi dia sangat tertarik dengan ide merek kami untuk membuka toko berantai,
jadi dia mempercayakan hubungan temannya untuk menambah gengsi saya, dan kemudian kami menjadi teman. Tian Xinyu menjelaskan. Saya cukup terkejut ketika mendengar Anda berbicara tentang toko rantai sebelumnya. Apakah Anda yakin ingin menjadi toko rantai? Stephen bertanya dengan cemberut. Ya, saya. Saya berencana untuk membuka toko berantai, untuk menyebarkan merek Sismel ke seluruh negeri, sehingga saya dapat menghasilkan lebih banyak uang, kata Tian Xinyu. Xinyu, kamu mengambil langkah yang terlalu besar. Kamu hanya memiliki 2 toko. Jika kamu membuka toko rantai, bisakah kamu menanganinya? Juga, apakah kamu memiliki begitu banyak orang di bawah komandomu untuk mendukungmu membuka toko rantai? Itu hal terpenting intinya adalah, begitu Anda membuka rantai toko dan memperluas piring Anda tidak akan sebebas Anda sekarang, Anda akan terkendala oleh modal, dan bahkan resolusi kecil Anda mungkin tidak dapat diterapkan, dan sekali toko jika terjadi kesalahan, itu dapat menyebabkan reaksi berantai, yang menyebabkan runtuhnya seluruh piring, dan Anda mungkin tidak memiliki apa-apa saat itu. Stephen berkata dengan serius. Saya sudah memikirkan semua ini, jadi saya hanya bertanggung jawab untuk pengembangan orang dan teknologi. Dalam hal orang, saya telah melatih sekelompok siswa, dan mereka dapat pergi ke berbagai cabang untuk menjadi koki. Ini sama sekali bukan masalah. Adapun manajemen, saya menemukan investor malaikat untuk berinvestasi, dan saya berencana untuk menyerahkan manajemen kepada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah profesional, kata Tian Xinyu. Begitu kamu menyerahkan pekerjaan manajemen kepada mereka, mungkin saja kamu akan berubah dari bos menjadi pekerja paruh waktu, mengerti? Tanya Stephen. Mereka berjanji kepada saya bahwa saya akan selalu memegang lebih dari 51% saham, dan mereka bertanggung jawab atas operasi dan manajemen, tetapi pada akhirnya pemilik merek tetaplah saya, kata Tian Xinyu. Kamu sangat mempercayai mereka? Stephen bertanya. Nona Zhao berkata mereka tidak punya masalah, kata Tian Xinyu. Kalau begitu, kamu sangat mempercayai Zhao cucu. Stephen bertanya. Dia adalah temanmu, aku percaya padanya, kata Tian Xinyu. Dia dan aku hanyalah teman biasa, Stephen menjelaskan. Bahkan jika mereka hanya teman biasa, itu sudah cukup. Jika kamu bisa menjadi teman biasamu, maka kamu pasti tidak akan menjadi orang jahat, kata Tian Xinyu. Ya. Hei, aku tidak tahu bagaimana membujukmu. Lagi pula, jika hal ini selesai, kamu masih memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengatur beberapa asisten untukmu. Dia dapat membantu Anda dalam urusan bisnis. Mencegah Anda menggali lubang, kata Stephen. Saudaraku, tidak perlu, saya pikir tidak apa-apa bagi saya untuk melakukan ini sendiri, kata Tian Xinyu dengan serius. Stephen tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi kuat Tian Xinyu. Jika itu di masa lalu, maka Tian Xinyu mungkin harus memintanya untuk mengatur beberapa orang lagi untuk membantunya, tetapi sekarang dia telah menolak bantuannya. Apa yang terjadi di sini? Stephen menatap Tian Xinyu, yang memiliki ekspresi sangat serius di wajahnya. Beberapa detik kemudian, Stephen tersenyum. Xinyu sudah dewasa. Stephen tersenyum dan menepuk kepala Tian Xinyu. Tian Xinyu yang pengecut itu sudah mulai berubah. Stephen sangat senang dengan hal ini. Bab 2403. Stephen menepuk kepala Tian Xinyu, dan wajahnya memerah lagi. Dia tampaknya sudah dewasa, tetapi di depan Stephen, dia akan tetap pemalu seperti mimosa, dia akan menyusut begitu dia menyentuhnya. Saudaraku, apakah kamu dan 2 saudara iparmu tinggal di sini? Tian Xinyu mengubah topik pembicaraan dengan gugup. Yah, kita semua tinggal di sini, jika kamu ingin tinggal di sini, masih ada kamar di lantai atas, kata Stephen sambil tersenyum. Lebih baik aku melupakannya, aku punya tempat tinggal di luar, dan baru-baru ini,
aku harus sering berbicara dengan investor malaikat, dan itu tidak nyaman, kata Tian Xinyu. Berapa lama kamu akan tinggal? Stephen bertanya. Tunggu, mari kita bicara tentang investasi. Saya berencana untuk membuka 3 toko yang dioperasikan langsung di kota Kekaisaran, kota Xiahai, dan kota Guangzhou. Saya akan bekerja keras untuk membangun reputasi mereka untuk ketiga toko ini, dan kemudian masuk ke tingkat kedua. Kota. Ide saya adalah membuka setidaknya 10 restoran Sismel pada akhir tahun, kata Tian Xinyu. Yang terbaik adalah melanjutkan dengan mantap dalam hal-hal seperti ekspansi. Kamu tidak terbiasa dengan hal-hal ini, jadi jangan mengambil langkah terlalu besar. Saat melangkah keluar, kamu juga harus memperhatikan apakah ada lubang di bawah kakimu. Stephen berkata, "Ya." Nona Zhao berkata bahwa dia akan membantuku memeriksanya, kata Tian Xinyu. Stephen sedikit mengernyit. Dia dan Zhao Cucu memang mengubah pertengkaran mereka menjadi persahabatan, dan keduanya telah menjadi teman. Tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu merasa ada yang salah dengan hubungan Zhao Cucu dengan Tian Xinyu. Bahkan jika Zhao Cucu tahu bahwa restoran Sismel akan berlokasi di ibu kota Kekaisaran, bahkan jika dia tahu bahwa Tian Xinyu ada hubungannya dengan dia tidak akan merendahkan untuk bergaul dengan Tian Xinyu dalam kapasitasnya. Hubungan Tian Xinyu dengan Zhao Cucu seperti hubungan orang biasa dengan seorang putri. Perbedaan status antara keduanya terlalu besar. Orang biasa akan membuka toko, tetapi sang putri datang untuk berteman denganmu. Siapa yang tidak mengira itu aneh? Stephen berpikir sejenak, dan berencana menelepon Zhao Cucu nanti untuk menanyakan tujuan sebenarnya. Kamu lakukan pekerjaanmu dulu, aku akan pergi ke ruang tamu untuk beristirahat sebentar, kata Stephen. Oke, kawan. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, tinggalkan aku sendiri, aku akan menelepon kalian setelah makan malam. Kata Tian Xinyu. Stephen mengangguk, berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, ketiga anak itu masih bermain, sedangkan Gu Feiyan sedang duduk di sofa menonton TV. Stephen berjalan ke Gu Feiyan dan duduk. Gu Feiyan menggerakkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke Stephen, dan berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar dari Xinyu bahwa dia berencana untuk membuka toko di ibu kota Kekaisaran. Tidak hanya di ibu kota Kekaisaran, tetapi juga di kota Xiahai, kota Zhouguang, dan dia akan membuka toko." Kata Stephen, "Apakah kamu ingin membuat rantai?" Gu Feiyan bertanya dengan heran. "Yah, aku punya ide ini," kata Stephen. "Kalau begitu saudari Jing dan aku bisa membeli saham?" Gu Feiyan bertanya dengan mata cerah. "Jangan bergabung dengan kalian berdua. Ini urusan mereka sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menjadi pemegang saham. Gadis kecil itu harus mencoba sesuatu sendiri," kata Stephen. "Kamu dapat yakin bahwa dia akan mencobanya. Apakah kamu tidak takut dia akan menderita?" tanya Gu Feiyan. "Mengapa saya merasa ada sesuatu dalam apa yang Anda katakan? Xinyu hanyalah saudara perempuan saya tidak peduli apa yang dia lakukan, bukan?" Stephen memberi Gu Feiyan tatapan putih. "Kamu benar-benar menganggapnya sebagai adik perempuanmu?" Gu Feiyan bertanya dengan setengah tersenyum. "Kalau tidak, menurutmu apa pendapatku tentang dia? Sebagai saudara perempuanmu?" Stephen bertanya balik. Tidak, saudara perempuanku hanya dapat memiliki satu saudara perempuan, Jing, dan tidak boleh ada lebih banyak orang, kalau tidak aku khawatir tempat tidur kita tidak muat." Gu Feiyan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Kamu bisa memikirkannya, kamu takut tempat tidur kita tidak muat, aku akan mencarikanmu saudara perempuan lain, apakah kamu masih berencana untuk berbagi ranjang yang sama untuk kita berempat?" Stephen bertanya. Bab 2404. Pergi dan lihat apakah Sister Jing dan aku akan kabur dengan bayinya. Gu Feiyan menatap Stephen dan berkata. Stephen tersenyum, dan meletakkan tangannya di pangkuan Gu Feiyan. "Haruskah aku mengatakannya atau tidak, bahkan jika kamu melahirkan seorang anak, kakimu akan sempurna.
Stephen segera mengganti topik pembicaraan. Kaki, pinggang, wajah, dadaku, yang mana yang tidak unik? Mana yang tidak membuatmu bosan? Gu Feiyan berkata dengan arogan. Wanner ada di sana, hati-hati, kata Stephen dengan suara rendah. Ayah Lin, saya tidak mendengar apa-apa, kata Lin Wanner segera. Stephen tidak bisa menahan diri, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu gadis kecil, telingamu benar-benar bagus. Gu Feiyan mengangkat bahu tak berdaya, dan kemudian berkata kepada Stephen, apakah kamu tahu bahwa Wanner memiliki anak laki-laki yang mengaku padanya di sekolah? Apa? Stephen. Suara tiba-tiba naik 1 oktav. Ibu Gu. Lin Wanner menatap Gu Feiyan dengan genit. Wanner, kemarilah, kata Stephen. Lin Wanner dengan patuh berjalan di depan Stephen. Lin Wanner saat ini tingginya sekitar 1,3 meter, dia berusia 7 tahun ini dan berada di kelas 1 sekolah dasar. Di antara siswa sekolah dasar dengan usia yang sama, tinggi Lin Wanner dianggap tinggi, dan fitur wajahnya telah tumbuh banyak dibandingkan 2 tahun lalu, diperkirakan tidak ada masalah menjadi supermodel atau semacamnya. Sejak Stephen mengadopsi Lin Wanner sebagai putri baptisnya, dia selalu menganggapnya sebagai putrinya sendiri di dalam hatinya. Sekarang putrinya benar-benar memiliki seseorang yang disukainya. Sebagai seorang ayah tua, dia tidak merasa bahagia, tetapi merasa seperti musuh. Ini mungkin kesalahan umum dari setiap ayah yang memiliki anak perempuan. Laki-laki manapun yang mendekati putrinya adalah musuh. Wanner, beritahu ayah bahwa ada anak laki-laki di sekolahmu yang mengaku padamu, kan? Stephen bertanya. Ya, Lin Wanner berkata dengan malu-malu. Apa yang dia katakan padamu? Stephen bertanya. Dia bilang dia ingin menikah denganku, tapi aku tidak setuju dengannya. Anak-anak harus belajar dengan giat, Lin Wanner berkata dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Lin Wanner, Stephen menghela nafas lega, setidaknya gadisnya ini tidak disengaja. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu banyak berpikir, aku baru kelas 1 sekolah dasar, jadi aku tidak tahu apa itu cinta. Kamu benar untuk berpikir begitu. Kamu masih anak-anak, jadi kamu harus belajar keras. Stephen menepuk bahu Lin Wanner dan berkata, nah, itu sebabnya aku menyuruh Zhou Yiyang untuk menikah dengannya saat aku besar nanti. Lanjut Lin Wanner. Apa? Seluruh wajah Stephen membeku. Ada apa, ayah? Lin Wanner bertanya dengan curiga. Ayah memberitahumu bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan di usiamu, kata Stephen. Ya, aku tahu, aku harus menunggu sampai dewasa untuk menikah. Jadi aku baru saja menyuruh Zhou Yiyang menikah dengannya saat aku besar nanti, kata Lin Wanner. Bukan itu maksudku adalah bahkan jika kamu dewasa, kamu tidak bisa menikah dengan anak bernama Zhou Yiyang. Kamu harus belajar keras, bekerja keras setelah kamu selesai, dan kamu hanya bisa setelah kamu menemukan seseorang yang kamu sukai. Seperti mempertimbangkan apakah akan menikah dengannya atau tidak. Kamu tidak dapat membuat keputusan sekarang, kata Stephen dengan serius. Tapi aku suka Zhou Yiyang ye, kata Lin Wanner. Kamu menyukainya. Kamu tahu apa itu suka, tapi kamu hanya menyukainya. Suka pada usiamu tidak lebih dari menyukai mainan, bukan suka yang sebenarnya, kata Stephen. Benarkah? Lalu apa artinya benar-benar menyukai ayah? Lin Wanner bertanya dengan curiga. Akulah yang menyukai ibumu Gu dan ibu Yao, kata Stephen. Oh, hanya orang dewasa yang bisa menyukainya. Lin Wanner bertanya. Ya, itulah artinya. Stephen mengangguk. Kalau begitu tidak apa-apa bagiku untuk menyukai Zhou Yiyang ketika aku besar nanti. Tanya Lin Wanner. Tidak. Menyukai masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhou Yiyang, apakah kamu mengerti? Hei, bagaimanapun, kamu tidak mengerti ketika aku menjelaskan kepadamu sekarang, kamu hanya perlu mengingat bahwa jika kamu ingin menikah apakah kamu mengerti? Stephen berkata dengan serius. Mengapa kamu membutuhkan persetujuan ayah?
Lin Waner bertanya dengan kepala dimiringkan dengan ragu. Karena ayah adalah ayahmu dan orang yang paling mencintaimu, jika kamu menikah tanpa persetujuan ayah, ayah akan sedih. Kata Stephen. Maksud ayahmu adalah sebaiknya kamu tidak menikah di masa depan, dan menjadi putrinya di rumah selama sisa hidupmu. Gu Feiyan di samping menggoda. Oh, Lin Waner mengangguk mengerti. Bukan begitu. Ketika kamu besar nanti, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat kamu cintai. Saat itu, kamu bisa jatuh cinta dengan bebas. Ayah tidak akan mengganggumu. Ayah hanya akan melindungimu. Mengerti, kamu masih terlalu muda sekarang, kamu harus belajar keras, dan ketika kamu bertemu dengan orang yang mencintaimu, kamu harus dengan berani menolak mereka, mengerti? Kata Stephen. Oh, aku tahu Papa Lin. Besok aku akan memberitahu Zhou Yiyang bahwa aku tidak akan menikah dengannya saat aku besar nanti, kata Lin Waner. Ya, Stephen mengangguk. Zhou Yiyang akan menangis lagi jika dia mendengarku mengatakan itu. Si kecil gendut itu paling suka menangis. Setiap kali aku tidak membiarkannya bermain dengan anak lain, dia akan menangis. Lin Waner berkata dengan arogan. Apa? Stephen menatap putrinya dengan heran dan bertanya, kamu tidak mengizinkannya bermain dengan anak-anak lain. Itu benar, aku paling suka bermain dengan Zhou Yiyang, jadi aku tidak membiarkan dia bermain dengan anak lain, kata Lin Waner dengan serius. Lalu apakah dia mengakuimu, atau kamu memaksanya untuk mengakuimu? Stephen bertanya dengan garis hitam. Apa itu pemaksaan? Lin Waner bertanya dengan curiga. Itu artinya memaksa, Stephen menjelaskan. Itu tidak benar, Zhou Yiyang mengatakannya sendiri, aku tidak memaksanya, kata Lin Waner. Kalau begitu sepertinya anak ini Zhou Yiyang masih agak masokis. Stephen berkata dengan bercanda. Bagaimana orang bisa mengatakan itu tentang anak-anak lain? Gu Feiyan memelototi Stephen, dan kemudian berkata kepada Lin Waner, Waner, Mamaku memberitahumu bahwa di masa depan, aku harus membiarkan orang melakukan apa yang aku suka. Apakah kamu mengerti? Dia anak yang baik, jangan sombong. Apa yang dilakukan Zhou Yiyang saat dia bermain dengan anak-anak lain? Lin Waner bertanya. Kalau begitu biarkan dia bermain, kata Gu Feiyan. Tapi jika itu terjadi, aku akan sedih, kata Lin Waner sedih. Mendengar ini, Gu Feiyan melirik Stephen. Rekan penulis adalah karena putri kami menyukainya, kata Gu Feiyan. Stephen menghela nafas, dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Bab 2405. Malam tiba. Rumah Stephen. Piring dibawa ke meja satu persatu. Stephen, Yao Jing, Gu Feiyan, dan Tian Xinyu semuanya duduk di meja. Tian Xinyu sudah berganti pakaian lain, bukan pakaian koki sebelumnya. Yao Jing dan Gu Feiyan juga mengenakan pakaian rumah. Kakak, ipar perempuan, coba kerajinan tangan saya, kata Tian Xinyu dengan gugup. Semuanya gerakkan sumpit kalian, kita semua adalah keluarga, jadi jangan terlalu kaku, kata Stephen. Tampilan menu ini sendiri akan membangkitkan selera. Yao Jing menggigit sepotong lobak rebus dengan sumpitnya saat dia berbicara. Bagaimana rasanya, ipar Yao? Tian Xinyu bertanya. Lobaknya meleleh di mulutmu, sangat enak, tidak lebih buruk dari lobak yang kumakan di restoran. Yao Jing menegaskan. Saat ini, Gu Feiyan sudah mengambil iga dan memasukkannya ke mulutnya. Iganya juga sangat enak, rasanya sangat enak, kata Gu Feiyan. Tian Xinyu menghela nafas lega, dan berkata, bagus jika kamu bisa memakannya, kawan, aku akan membuatkanmu semangkuk sup. Kata Tian Xinyu, mengambil mangkuk Stephen dan mengisi Stephen dengan semangkuk sup ikan. Aku akan datang sendiri, kamu terlalu sopan. Stephen diam-diam melihat ekspresi Yao Jing dan Gu Feiyan saat berbicara, dan dia agak lega menemukan bahwa tidak ada ekspresi lain di wajah mereka. Setelah meneguk sup ikannya, aromanya masih tertinggal di bibir dan gigi. Bagus sekali. Stephen mengangguk puas dan berkata,
makanan Cina Sinyu seharusnya sudah mencapai tingkat Grandmaster. Katanya dengan malu-malu. Hei, makanan barat Sinyu enak dan makanan Cinanya juga enak. Siapapun yang menikah dengan Sinyu di masa depan akan benar-benar menghasilkan uang, kata Yao Jing sambil tersenyum. Wajah Stephen berkedut, dan dia segera mengangguk. Memang, jika ada yang bisa menikahi Sinyu dari keluarga kita, itu pasti akan menjadi berkah dari kehidupan sebelumnya. Tian Sinyu sedikit gemetar, dan kemudian berkata dengan senyum yang dipaksakan, kakak mertua. Saya tidak ingin menikah di masa depan. Petik 2. Jangan berpikir begitu, Anda hanya belum bertemu seseorang yang Anda sukai sekarang, makanya Anda berpikir begitu. Ketika Anda bertemu seseorang yang Anda sukai, Anda akan menginginkannya. Untuk menikah dengannya sekarang, lihat Waner kita, dia baru berusia 7 tahun, dan dia ingin menikahi anak itu bernama Zhou Yang ketika dia besar nanti, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Sinyu, kamu juga harus mencarinya. Jangan hanya fokus pada karirmu. Karir dan keluarga adalah dua bagian penting dalam hidup. Sekarang karirmu akan naik, jangan biarkan keluargamu tertinggal. Yao, kata Jing. Oke, kalian berdua, dia datang ke rumah kami untuk memasak untuk kami. Mengapa itu berubah menjadi pertemuan desakan pernikahan? Sinyu baru berusia 22 tahun ini, kan? Mengapa khawatir? Stephen berkata dengan cemberut. Itu yang aku katakan, dan aku tidak mendesaknya. Yao Jing melirik Stephen dan berkata, kakak, ipar perempuan juga baik, kata Tian Sinyu. Ayo makan, yang enak harus dimakan dengan cepat, jangan biarkan dingin sebentar, rasanya tidak enak, kata Stephen. Ya, semua orang mengangguk, menundukkan kepala dan mulai makan. Sementara itu, di sisi lain, Zhao Meng datang ke rumah Xiao Ling setelah pulang kerja. Saudari Meng, di mana idola itu? Xiao Ling berdiri di depan pintu dapur, menatap Zhao Meng yang sendirian dan bertanya dengan curiga. Idolamu tidak bisa datang hari ini karena ada sesuatu di rumah, kata Zhao Meng. Hei, Xiao Ling menghela nafas, menoleh untuk melihat sup ayam yang sedang direbus di kompor induksi, matanya penuh kekecewaan. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan datang. Ayo makan sendiri yang enak, kata Zhao Meng. Ya. Xiao Ling mengangguk. Ngomong-ngomong, Xiao Ling, kamu bilang kamu punya sesuatu untuk diceritakan pada idolamu. Apa itu? Kamu bisa memberitahuku dulu, dan aku akan pergi ke perusahaan untuk memberitahunya besok, atau kamu bisa mengirim pesan kepadanya nanti. Kata Zhao Meng. Bukan apa-apa, tapi aku sudah membeli tiket untuk kembali besok, dan aku akan kembali ke kota Anxi untuk melanjutkan studiku, kata Xiao Ling. Apakah kamu benar-benar akan kembali belajar? Zhao Meng bertanya dengan cemberut. Yah, beberapa hal telah berlalu, dan hidup masih harus kembali normal. Ada beberapa kerabat dan tetua di keluargaku, dan mereka juga ingin aku kembali dan mewarisi apa yang ditinggalkan ayahku, kata Xiao Ling. Kapan kamu akan pergi besok? Zhao Meng bertanya. Bab 2406. Penerbangan jam 10 besok pagi, saya harus berangkat dari rumah sekitar jam 8, kata Xiao Ling. Kalau begitu, beritahu idolamu untuk membiarkan dia mengatur jet pribadinya untukmu, kata Zhao Meng. Tidak perlu, aku ingin berbicara dengannya malam ini untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi karena dia sibuk di rumah, mari kita lupakan saja. Bagaimanapun, ini bukan perpisahan hidup dan mati, dan kita masih bisa bertemu di masa depan. Kata Xiao Ling sambil tersenyum. Kalau begitu, haruskah aku memberitahunya nanti? Tanya Zhao Meng. Tak perlu dikatakan, saya akan mengirim pesan ke idola saya setelah saya naik pesawat besok. Sister Meng, datang dan bantu saya. Ayo masak makanan dengan cepat, dan buka sebotol anggur untuk diminum. Xiao Ling dikatakan. Tidak apa-apa. Zhao Meng mengangguk, lalu berjalan ke dapur. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari jam 9 malam. Keluarga Stephen telah menyelesaikan makan malam mereka.
Tian Xinyu berencana untuk membersihkan meja makan dan dapur, tetapi dihentikan oleh Yao Jing. Bibiku melakukan hal-hal ini di rumah, jadi kamu bisa pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, kamu sibuk sepanjang sore, kata Yao Jing. Tian Xinyu tidak bisa menolak Yao Jing, jadi dia harus datang ke ruang tamu. Dalam beberapa hari terakhir ini, jika kamu menemui masalah yang sulit di ibu kota, kamu bisa menghubungiku. Jangan sama seperti dulu, selalu berpikir untuk mengurus dirimu sendiri. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ambil sendirian. Stephen berkata, kata Tian Xinyu. Ya, aku tahu, Tian Xinyu mengangguk. Katakan padaku segera setelah masalah ini dikonfirmasi, kata Stephen. Jangan berpartisipasi dalam interaksi sosial yang tidak berguna itu, apalagi bergaul dengan orang yang tidak berarti. Lanjut Stephen. Petik 2. Zhao Cucu seharusnya tidak memiliki terlalu banyak masalah, tetapi kamu harus berhati-hati, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Kata Stephen. Ya. Petik 2. Jika tidak apa-apa. Petik 2. Kakak. Tian Xinyu tiba-tiba menyela Stephen. Nah, apa? Stephen bertanya. Aku akan kembali, aku sedikit lelah hari ini, kata Tian Xinyu. Stephen tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, sampai jumpa. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen berdiri dari sofa. Tidak. Tian Xinyu hendak mengatakan tidak, tetapi segera menelan kata-kata itu. Tenang, Fei Yan, aku akan mengambil kembali Xinyu, kata Stephen kepada kedua wanita itu. Bukankah Xinyu akan tinggal di rumah untuk sementara waktu? Yao Jing bertanya. Tidak ada ipar perempuan, saya sedikit lelah hari ini dan ingin kembali beristirahat, kata Tian Xinyu. Tidak apa-apa, kalau begitu datang lagi lain kali, kata Yao Jing. Yah, ipar yang baik, kata Tian Xinyu. Hati-hati di jalan, kata Gu Feiyan. Mengerti, kakak ipar, Tian Xinyu melanjutkan. Setelah itu, Stephen keluar dari villa bersama Tian Xinyu, naik ke Rolls-Royce yang diparkir di depan pintu, dan kemudian keluar dari villa. Stephen duduk di kursi pengemudi, dan Tian Xinyu duduk di kopilot. Jingjing dan Fei Yan tidak punya niat buruk terhadapmu, kata Stephen tiba-tiba. Aku tahu, kakak ipar sangat baik. Sebelum kamu kembali, mereka memberiku banyak hadiah, kata Tian Xinyu. Apa yang kamu dapatkan? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ipar Yao memberi saya anting-anting dan beberapa kosmetik, dan ipar perempuan Gu memberi saya beberapa tas, dan juga memberi saya nomor telepon firma hukum mereka, sehingga saya dapat pergi ke firma hukum mereka kapan saja saya memiliki masalah hukum, kata Tian Xinyu. Oh, Stephen mengangguk, kedua wanita itu sendiri bisa melakukan sesuatu. Aku tahu mereka takut aku akan menjadi saingan cinta mereka, itu sebabnya mereka mengucapkan kata-kata itu, kata Tian Xinyu. Stephen memandang Tian Xinyu dengan heran, dia tidak terkejut bahwa Tian Xinyu melihat bahwa Yao Jing dan Gu Feiyan takut dia menjadi saingan mereka dalam cinta, tetapi dia terkejut bahwa Tian Xinyu berani mengatakan ini. Jangan pikirkan itu, mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu, kata Stephen. Saudaraku, meskipun aku tidak terlalu pintar, aku juga tidak bodoh, kata Tian Xinyu. Stephen mencibir, sedikit malu. Jika itu saya akan melakukan hal yang sama, karena saya juga seorang wanita, dan saya tahu apa yang mereka pikirkan, kata Tian Xinyu. Jangan terlalu peduli, kata Stephen. Saya tidak keberatan. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya, menatap kakinya dan berkata, saya hanya ingin melakukan pekerjaan dengan baik dalam karir saya dan menghasilkan lebih banyak uang. Banyak. Petik 2. Itu bagus, kata Stephen. Tapi saudaraku, kamu selalu berada dalam posisi yang sangat penting di hatiku. Tidak peduli apa yang dipikirkan saudara iparku, aku tidak akan mengubah hatiku untuk saudara laki-laki, kata Tian Xinyu. Mendengar kata-kata Tian Xinyu, Stephen terkejut lagi. Mengapa Tian Xinyu jauh lebih berani dari sebelumnya?
Bisakah Anda mengucapkan kata-kata seperti ini dengan lancar? Setengah tahun yang lalu, Tian Xinyu tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lancar, bahkan jika dia tergagap, dia tidak akan pernah bisa mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mengungkapkan isi hatinya. Hiduplah dengan baik, jangan terlalu banyak berpikir, kata Stephen. Tian Xinyu mengangguk dengan serius, dan terus menatap kakinya. Wajahnya merah dan jantungnya berdetak kencang. Dia sepertinya mengucapkan kata-kata itu dengan lancar, tetapi sebenarnya dia sudah bingung di dalam hatinya, tetapi dia menundukkan kepalanya untuk menutupinya. Dia juga ketakutan dengan kata-katanya sendiri, terkejut bahwa dia bisa mengatakan hal yang begitu kuat dan terbuka. Jantungnya berdegup kencang, seolah bisa melompat keluar dari tenggorokannya kapan saja. Ada keheningan singkat di dalam mobil. Setelah sekian lama, Stephen menghentikan mobilnya. Saudaraku, aku akan kembali. Perlambat jalanmu. Tian Xinyu keluar dari mobil dan berdiri di luar mobil dan berkata kepada Stephen. Stephen mengangguk, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada Tian Xinyu untuk kembali. Tian Xinyu mengangguk, berbalik dan berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa langkah, Tian Xinyu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa mobil Stephen masih diparkir di tempatnya, dan Stephen di dalam mobil melambai padanya lagi. Tian Xinyu tersipu, mempercepat langkahnya dan berjalan maju, dan akhirnya menghilang di depan Stephen. Begitu Tian Xinyu pergi, Stephen mengambil ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Cucu, tolong jaga baik-baik Xinyu. Petik 2. Apa yang kamu harapkan dari Tian Xinyu, Xiaoling, dan Zhao Cucu pada akhirnya? Bab 2407. Ini adalah pertama kalinya kamu memanggilku dengan namaku tanpa nama belakang, dan itu untuk wanita lain. Zhao Cucu di ujung telepon tersenyum. Xinyu mengalami masa sulit selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak ingin dia membuat masalah di bidangku. Dia sangat mempercayaimu sekarang. Aku tidak tahu mengapa dia mempercayaimu, apalagi mengapa kamu begitu tutup. Seseorang yang tidak memiliki banyak nilai bagi Anda, yang ingin saya katakan adalah, jangan biarkan dia mempercayai Anda, bahkan jika Anda punya rencana untuknya, jangan sakiti dia. Stephen berkata dengan serius. Saya tahu dia mengalami masa sulit, dan dia digunakan sebagai sapi perah oleh keluarganya beberapa waktu lalu, jadi saya menemukannya ketika saya tahu dia datang ke ibu kota untuk mencari investasi dan membuka toko. Saya hanya ingin memberinya sedikit bantuan dalam kemampuan saya, itu saja. Itu saja, jangan membuat saya berpikir terlalu rumit, oke? Kata Zhao Cucu. Jika hanya itu, maka saya berterima kasih sebelumnya, kata Stephen. Masih banyak kesempatan untuk berterima kasih padaku di masa depan. Adikmu tidak ingin bergantung padamu, jadi dia datang untuk mencari investor malaikat, dan aku adalah salah satu penyandang dana dari investor malaikat. Seperti yang kukatakan investasi tidak akan terpisahkan. Sekarang, Anda dapat berterima kasih kepada saya ketika saatnya tiba, kata Zhao Cucu. Apa pendapatmu tentang prospek Sismel? Stephen bertanya. Prospeknya tidak buruk, tetapi tidak peduli seberapa bagus prospeknya, keuntungan 1 tahun tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan 1 hari dari perusahaan tempat saya berinvestasi. Saya hanya ingin menyenangkan Anda, kata Zhao Cucu. Kamu pintar. Stephen tersenyum. Tidak, jika saya tidak pintar, maka saya tidak akan dipanggil Zhao Cucu, kata Zhao Cucu dengan bangga. Tidak apa-apa, sapa Angel Investment, dan aku akan mentraktirmu makan malam ketika aku kembali dari Eropa, kata Stephen. Eropa, Rostar, tanya Zhao Cucu. Yah, itu Rostar. Aku akan pergi ke Eropa dalam 2 hari ke depan, kata Stephen. Ngomong-ngomong, temui duchessmu. Zhao Cucu tersenyum. Cukup untuk saat ini, Stephen berkata, dan menutup telepon. Zhao Cucu di ujung telepon tersenyum main-main dan meletakkan telepon ke samping. Apakah ada kemajuan di pihak Lin Meina?
Zhao Cucu bertanya kepada bawahan di depannya. Lin Meina telah meniup rambut Ye San. Aku mendengar dari Lin Meina bahwa Stephen belum mendengar kabar dari Ye San, kata bawahan itu. Terus biarkan dia mengudara, kata Zhao Cucu. Ya, bagaimana situasi di timur laut? Zhao Cucu bertanya lagi. Saat ini, klan naga sedang melakukan kampanye khusus anti pornografi dan anti ilegal terhadap seni bela diri. Menurut niatmu, perhatian utama ada pada Liu Ruyan, kata bawahan itu. Orang lain juga harus mengurusnya, jangan terlihat terlalu disengaja, kata Zhao Cucu. Ya, bawahan itu mengangguk. Stephen, ketika kamu kembali dari Eropa, haremmu akan sangat hidup. Zhao Cucu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Stephen tidur sampai jam 8:30 sebelum bangun. Bukannya dia ingin tetap di tempat tidur, itu karena dia bekerja terlalu keras tadi malam. Seolah merasakan tekanan dari Tian Xinyu, Yao Jing dan Gu Feiyan bergiliran bekerja dengan Stephen, satu untuk paruh pertama malam itu dan yang lainnya untuk paruh kedua malam itu. Ini dilakukan sepanjang malam, dan Stephen tertidur lelap, dan bahkan jika dia tidur, itu hanya kurang dari 2 jam. Meski tidak apa-apa untuk tidak tidur selama 1 atau 2 bulan dengan fisiknya, melakukan pekerjaan tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga secara mental. Kekosongan spiritual yang tercipta setelah mencurahkan perasaan akan membuat seluruh orang menjadi lelah. Pengemudi memarkir mobil di luar villa di pagi hari, dan Stephen muncul setelah parkir selama lebih dari 1 jam. Pada saat Stephen tiba di perusahaan, sudah jam 9:30 pagi. Begitu dia tiba di perusahaan, Stephen menerima pesan dari Xiaoling. Idol, aku akan lepas landas, jadi aku tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu secara langsung, jadi aku hanya akan memberitahumu di WeChat. Petik 2. Bab 2408. Jika kamu mengatakannya, aku mungkin menjalani kehidupan yang akan lebih buruk dari kematian. Anda menyelamatkan saya, menarik saya keluar dari jurang keputusasaan, dan membuat saya merasakan keindahan. Hidup lagi. Itu kakak Meng atau kamu sangat penting bagiku. Menyesali kecelakaan hari itu, dan aku bahkan berterima kasih atas kecelakaan itu. Petik 2. Aku mungkin masih mengirimimu banyak pesan setiap hari, kuharap kamu tidak membenciku. Petik 2. Jika kamu merindukanku, selamat datang. Jika kamu datang ke kota Ansi untuk menemukanku, maka aku pasti akan mentraktirmu yang paling enak. Roujiamo di kota Ansi kami, dan membawamu ke kota Everbright Dinasti Tang, untuk melihat tembok kota kuno dengan sejarah ribuan tahun. Oke, mari kita bicara omong-omong, pesawat akan lepas landas, saya harus mematikan telepon, silakan tinggalkan pesan jika Anda memiliki pertanyaan. Petik 2. Lebih besar dari melihat daftar panjang pesan yang dikirim oleh Xiaoling, Stephen agak tidak terduga, tetapi saya merasa itu diharapkan, karena kemarin Zhao Meng telah menyebutkan bahwa Xiaoling mungkin akan kembali ke kota Ansi. Selamat jalan. Stephen menjawab Xiaoling, lalu meletakkan telepon. Untuk beberapa alasan, Stephen merasakan kekosongan yang sangat kuat di hatinya. Awalnya, setelah bekerja sepanjang malam tadi malam, seluruh orang merasa sangat hampa, tetapi sekarang Xiaoling pergi lagi, perasaan hampa langsung meningkat beberapa kali. Stephen tahu bahwa Xiaoling tidak akan pergi selamanya, dan dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan Xiaoling di masa depan. Tapi dia kosong tak terkendali. Ketika dia datang ke perusahaan dan melihat Zhao Meng berpakaian di luar kantornya, Stephen masih merasa kosong. Bos, Xiaoling sudah pergi, kata Zhao Meng. Yah, aku tahu. Stephen mengangguk, membuka pintu kantor dan masuk. Zhao Meng sedikit mengernyit, berjalan ke pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, mengapa kamu terlihat sangat tidak bisa dicintai? Benarkah? Stephen bertanya. Ya, seolah-olah keempatnya kosong,
kata Zhao Meng. Mungkin aku terlalu lelah. Stephen menghela nafas. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu bersantai? Zhao Meng mengedipkan mata pada Stephen. Tidak perlu. Stephen menggelengkan kepalanya. Dia baru saja bekerja sepanjang malam, jadi dia tidak punya tenaga untuk membuat Zhao Meng menenangkan. Oh. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Zhao Meng ditolak oleh Stephen, dan dia terlihat sedikit kecewa. Terapkan untuk rute ke negeri busuk sesegera mungkin. Saya akan berangkat besok, kata Stephen. Permohonan telah disetujui, dan penerbangan akan berangkat pukul 11 besok pagi, kata Zhao Meng. Tidak apa-apa, kamu keluar, aku akan mengurus sesuatu, kata Stephen. Apakah kamu tidak benar-benar membutuhkanku untuk membantumu bersantai? Zhao Meng bertanya dengan enggan. Tidak perlu. Stephen menggelengkan kepalanya. Zhao Meng menghela nafas, menutup pintu kantor, dan kemudian kembali ke tempat duduknya, berbaring dengan lesu di atas meja. Ini ditakdirkan untuk menjadi pagi di mana setiap orang tidak memiliki energi. Stephen menangani masalah yang sedang dihadapi untuk sementara waktu, dan merasa bahwa dia tidak memiliki antusiasme, jadi dia menghentikan pekerjaannya, membuka WeChat di ponselnya dan membacanya. Saat itu, Ye-san mengirim pesan. Bos Lin, apakah kamu sibuk? Aku sudah lama tidak melihatmu, dan aku merindukanmu. Petik 2. Stephen mengklik kotak obrolan Ye-san, dan menemukan bahwa Ye-san telah mengirim banyak pesan baru-baru ini, dan waktunya rentang berlangsung sekitar 1 minggu. Tuan Lin, peringkat serial TV kami telah melonjak tinggi, hilang. Petik 2. Tuan Lin, Tuan Spear mengatakan bahwa persiapan untuk musim kedua dapat dimulai, dan saya masih menjadi wanita nomor 1. Hebat. Petik 2. Tuan Lin, rayakan malam ini, bisakah Anda datang ke perjamuan? Bos Lin, saya bergabung dengan tim lagi, kali ini film beranggaran besar. Petik 2. Bos Lin, saya jatuh dari kudaku saat syuting adegan menunggang kuda hari ini, dan itu menyakitkan saya sampai mati. Petik 2. Tuan Lin, saya pergi ke rumah sakit untuk mengambil film. Dokter mengatakan bahwa ada sedikit retakan di tulang. Beberapa adegan hanya dapat difilmkan dengan 2 kali lipat. Tuan Lin, apakah Anda sibuk? Saya sudah lama tidak melihat Anda. Merindukanmu. Petik 2. Stephen sedikit terkejut bahwa Ye-san telah mengirim begitu banyak pesan, tetapi dia belum benar-benar melihatnya, karena WeChat-nya hanya memiliki pengingat untuk beberapa orang, dan sebagian besar lainnya tidak memiliki notifikasi. Setelah membuka WeChat setiap hari, banyak orang akan mengiriminya pesan. Dia tidak punya kebiasaan membaca pesan WeChat secara real-time, dan beberapa pesan akan didorong ke bagian bawah daftar WeChat karena munculnya pesan orang lain, yang akhirnya menyebabkan dia tidak membacanya. Stephen hendak mengirimi Ye-san pesan untuk menunjukkan perhatian, ketika Zhao Meng membuka pintu kantor. Bos, Tuan Dong ada di sini, kata Zhao Meng. Biarkan dia masuk, kata Stephen sambil meletakkan teleponnya ke samping. Di sisi lain, kediaman Ye-san. Ye-san memegang telepon dan melihatnya dengan penuh harap. Kotak obrolan Stephen menunjukkan beberapa kata sedang diketik. Ini juga berarti Stephen melihat pesan yang dia kirim, dan berencana untuk membalas pesannya. Ini jelas merupakan berita bagus untuknya yang belum mendengar kabar dari Stephen selama seminggu. Dengar, jika kamu senang, aku hanya akan memberimu pesan, kata Lin Meina menghina dari samping. Huff, lebih baik daripada tidak sama sekali, kata Ye-san dengan bangga. Lin Meina menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu benar-benar jatuh ke dalam perangkap cinta dan tidak bisa melepaskan diri. Ye-san tidak berbicara, tetapi menatap ponselnya. Akibatnya, setelah melihatnya sebentar, tidak hanya pesan Stephen tidak sampai, tetapi juga beberapa kata yang dia ketik di namanya menghilang. Setelah beberapa menit, tidak ada teks baru di kotak obrolan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye-san bertanya dengan curiga. Tidak mudah. Setelah membaca pesanmu,
Aku terlalu malas untuk membalasmu, kata Lin Meina. Mendengar ini, wajah Ye San menjadi pucat. Bab 2409. Xiao Shan, izinkan saya memberitahu Anda, wanita mana yang tidak memiliki pria seperti Stephen. Anda mungkin merasa sedikit segar padanya di awal, tetapi setelah waktu yang lama, kesegaran akan berlalu, dan Anda akan baik-baik saja dengannya. Itu tidak terlalu penting. Petik 2. Jika dia benar-benar peduli padamu, maka dia tidak akan membalas satu pesan pun, kan? Lin Meina terus berbicara di samping Ye San, dan ekspresi Ye San berubah menjadi lebih putih dan lebih putih. Dia melihat kotak obrolan Stephen, dan setelah memastikan bahwa Stephen belum membalas pesannya, dia akhirnya mengklik tombol untuk mengajukan sambungan suara. Dan. Ada suara sambungan dari telepon. Di sisi lain, di dalam grup Lin, Stephen sedang berbicara dengan Dong Jian ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telepon. Stephen melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah undangan koneksi suara Ye San. Patriark, tolong lakukan pekerjaanmu dulu, kata Dong Jian. Tidak, kamu lanjutkan, kata Stephen sambil menolak undangan koneksi Ye San. Di sisi lain, terdengar bunyi bip dari ponsel Ye San. Pihak lain telah menolak permintaan koneksi Anda. Lihat, orang tidak mau repot-repot berbicara denganmu sekarang, kata Lin Meina. Seharusnya tidak. Saya baik-baik saja ketika saya bertemu Tuan Lin sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba seperti ini? Ye San berkata dengan heran. Apakah aku tidak memberitahumu lagi? Ketika seorang pria mengabaikan seorang wanita dan mengabaikan seorang wanita, itu membuktikan bahwa dia tidak tertarik pada wanita ini. Saat ini, kamu memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah duduk dan menunggu kematian, sehingga dia secara bertahap akan melupakanmu. Yang lain adalah mengambil inisiatif dan memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Kamu bukan tipe wanita murahan yang bisa membuatnya datang sekilas, kata Lin Meina. Aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Ye San menggelengkan kepalanya. Kualifikasi omong kosong apa? Izinkan saya memberitahu Anda, kualifikasi diperoleh sendiri, Anda tahu. Terutama untuk pria seperti Stephen, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya, maka dia akan memperlakukan Anda seperti wanita lain, kata Lin Meina. Mata Ye San agak merah. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk bisa mendapatkan ketenaran. Setelah menjadi kenari Stephen, dia selalu mengingat identitasnya dan tidak pernah menyebabkan masalah bagi Stephen. Kedamaian pikiran adalah milik Stephen, kenari yang menentukan. Namun, setelah cedera tersebut, mentalitasnya mengalami beberapa perubahan. Pada saat ini, dia sebenarnya paling membutuhkan penghiburan, tetapi Stephen bahkan tidak memiliki sapaan paling dasar, dan Lin Meina terus berbicara di sampingnya, yang membuat Ye San merasa lebih sedih dari sebelumnya. Lagi pula kau bisa peduli padaku, kan? Meskipun aku mengejarmu dan menempel padamu dari awal sampai akhir, kamu tidak bisa mengabaikanku seperti ini. Ye San merasa sangat bersalah di hatinya. Pada saat ini, Lin Meina mengambil ponsel Ye San. Menangis bisa menyelesaikan masalah. Lanjutkan memainkan suara untuknya. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak bisakah kamu mengambilnya saja? Kata Lin Meina sambil menekan tombol koneksi suara. Jangan. Ye San ingin menghentikan Lin Meina, tetapi dihalangi oleh Lin Meina. Lihat milikku, dan lihat bagaimana aku bisa membantumu meningkatkan kehadiranmu, kata Lin Meina. Di sisi lain, di dalam grup Lin, berpartisipasi dalam roster kali ini sangat penting bagi saya. Stephen sedang berbicara dengan Dong Jian ketika telepon berdering lagi. Stephen mengerutkan kening dan melirik telepon, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah sambungan suara dari Ye San. Patriark, ambillah, kata Dong Jian. Stephen mengangguk dan mengangkat suara itu. Dengan bunyi bip, sambungan suara berhasil. Ada apa? Stephen bertanya.
Dari sudut pandangnya, Yesan pasti memiliki beberapa peristiwa penting, jadi dia memperdengarkan suaranya satu demi satu. Di sisi lain telepon, Lin Meina menutupi telepon dan berkata kepada Yesan, "Dengar, aku masih harus datang, kan? Jika kamu bertingkah seperti bayi baginya sekarang dan bertanya mengapa dia tidak peduli padamu, dia pasti akan melunakkan hatinya." "Yah, bisa seperti ini kan?" Yesan bertanya ragu-ragu. "Tentu saja, cepatlah," kata Lin Meina, melepaskan tangannya yang menutupi mikrofon. Bab 2410. "Kamu San, kenapa kamu tidak bicara?" Suara Stephen datang. "Lin, Tuan Lin, kenapa kamu tidak membalas pesanku?" tanya Yesan. "Hah?" Stephen tertegun sejenak, dia tidak menyangka Yesan akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Aku terluka, kenapa kamu tidak peduli padaku?" kata Yesan lagi. Stephen mengerutkan kening dan berkata, "Aku agak sibuk akhir-akhir ini." Petik 2. Yesan menatap Lin Meina, tidak tahu harus berkata apa. Lin Meina menutupi mikrofon dan berkata, "Katakan saja, tidak peduli seberapa sibuknya kamu tidak bisa mengabaikanku sama sekali. Kamu tidak menghiburku saat aku jatuh dan menyakitimu." Yesan ragu sejenak, dan mengulangi apa yang dikatakan Lin Meina. "Aku berencana untuk menemuimu nanti. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, mari kita bicarakan nanti," kata Stephen. "Oke." Begitu Yesan mengucapkan kata-kata yang baik, Lin Meina menutup mikrofon. "Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi seperti ini saat ini? Apakah kamu mengerti jika kamu ingin genit dan picik? Beritahu dia bahwa kamu juga pemarah," kata Lin Meina bersemangat. "Bos Lin, tidak, aku tidak suka orang bermain pemarah," kata Yesan. "Sekarang salahnya. Tidak apa-apa bagimu untuk menjadi picik. Dengarkan aku. Salahkan dia sedikit dan tanyakan padanya apakah dia tidak membawamu ke hati," kata Lin Meina. "Baik." Yesan merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Meina masuk akal, jadi dia berkata ke mikrofon, "Saya telah terluka selama beberapa hari, dan Anda belum menanggapi saya dengan satu pesan pun. Apakah Anda tahu berapa banyak aku sakit? Apa kamu sama sekali tidak menaruh hati padaku?" tanya Yesan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Stephen bertanya. Menurutnya, Yesan agak aneh hari ini. Yesan di masa lalu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, apalagi bersikap seperti ini, tapi hari ini dia tidak seperti biasanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Yesan mematahkan pertahanannya ketika dia mendengar ini. Semua keluhan yang tidak diperhatikan atau dipedulikan oleh siapapun selama berhari-hari muncul di benak saya saat ini. "Lin, Tuan Lin, saya hanya merasa sedikit bersalah. Saya mengirimi Anda pesan selama beberapa hari, tetapi Anda tidak membalas saya sama sekali. Anda melihat pesan saya hari ini. Saya pikir Anda akan melakukannya, tetapi Anda tidak. Aku terluka. Kamu tidak hanya tidak memiliki kata-kata perhatian, kamu juga bertanya padaku apakah ada yang salah. Mungkin aku benar-benar ada yang salah. Aku seharusnya tidak mengharapkan perhatian ekstra darimu, apalagi khawatir tentang untung dan rugi. Aku hanya sedikit pelit, selalu seperti ini." Yesan terisak. Berbunyi. Stephen di ujung telepon langsung memilih untuk menutup telepon. Yesan langsung menangis. "Hei, kenapa dia seperti ini? Kamu mengatakan kepadanya bahwa kamu dianiaya, tapi kenapa dia menutup teleponmu? Siapa sih?" "Berhenti menangis, Xiao San, berhenti menangis." Lin Meina memeluk Yesan tetap dan hibur Yesan. "Mina, apakah aku benar-benar pelit?" Yesan menangis. "Bagaimana mungkin? Itu karena dia tidak tahu bagaimana menghargaimu. Kamu tidak memiliki masalah dengan dirimu sendiri," kata Lin Meina. Yesan terisak, terlihat sangat sedih. Di sisi lain, di dalam grup Lin, Stephen mengerutkan kening dan meletakkan teleponnya.
Tingkah laku Ye-san tidak seperti biasanya dan membuatnya sangat tidak puas. Awalnya, dia sedikit kosong hari ini, tetapi pada akhirnya, Ye-san berlarian membuat masalah tanpa menyadarinya. Dia berkata bahwa dia akan menemuinya di malam hari, tetapi dia masih menangis dan membicarakan ini dan itu, yang membuat kejantanan Stephen tidak tahan sama sekali. Patriark, kenapa kamu tidak mengurus urusan pribadimu dulu? Tanya Dong Jian. Ini bukan masalah pribadi, mari kita lanjutkan apa yang baru saja kita katakan. Kali ini saya akan ke Rostar, saya akan melakukan sesuatu. Stephen dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Baginya, cinta selalu menjadi bumbu kehidupan, dan bekerja itu adalah pusat gravitasi kehidupan. Segera, Stephen selesai menjelaskan masalah itu kepada Dong Jian. Dong Jian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Stephen mengambil ponselnya dan melihat kotak obrolan Ye-san, dan menemukan bahwa Ye-san tidak mengiriminya pesan lagi. Stephen baru saja akan membalas pesan untuk peduli dengan cedera Ye-san, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Ye-san sebelumnya, Stephen merasa sedikit marah, jadi dia menghapus kotak obrolan itu. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Stephen telah melupakan masalah Ye-san, dan tidak pergi menemui Ye-san tadi malam. Bukannya dia sengaja tidak ingin melihat Ye-san, hanya saja Zhao Cucu mengundangnya makan malam di malam hari. Stephen tidak ingin pergi, tetapi Zhao Cucu mengatakan bahwa beberapa investor malaikat yang berencana untuk berinvestasi di Tianxinyu juga bersamanya, jadi Stephen menyetujui undangan Zhao Cucu. Faktanya, Stephen dapat menemukan seseorang untuk menjadi investor malaikat untuk berinvestasi di Tianxinyu sendiri, tetapi mengingat hubungan antara dua wanita di keluarganya, dia hanya dapat membunuh ide ini di buayan. Selama makan malam, Stephen mengungkapkan sedikit tentang hubungannya dengan Tianxinyu, dan investor malaikat segera menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka akan mencoba yang terbaik untuk membantu Tianxinyu mengembangkan toko jaringannya. Stephen secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk ini, minum 2 gelas lagi dengan orang-orang itu, dan ketika dia kembali ke rumah, sudah lewat jam 11 malam, dan saat ini dia sudah melupakan Ye-san bersih dan kering. Tidak dapat dikatakan bahwa Stephen kejam, tetapi karakter Stephen menentukan bahwa dia tidak mungkin mengambil hati urusan wanita, apalagi wanita ini hanyalah burung kenari, bahkan bukan pacar. Keesokan harinya, Stephen naik pesawat ke negara Eropa yang korup. Saat ini, Stephen tidak tahu bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menimbulkan masalah di haremnya. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Zhao Cucu akan menyerang haremnya setelah dia menyelesaikan kecurigaannya. Ibu kota kekaisaran, di suatu tempat. Nona, Stephen telah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Seorang pria membungkuk dan berdiri di belakang Zhao Cucu dan berkata. Zhao Cucu berdiri di dekat jendela, memandangi langit biru di luar jendela. Beberapa detik kemudian, Zhao Cucu tertawa. Stephen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya ingin berteman biasa denganmu? Tanda tanya. Aku mencoba untuk memamerkanmu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.